Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Kita masih berbicara tentang perintah untuk bersikap rahmat, kasih sayang kepada kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnas, ini sudah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, in kana Rasulullah sallam la yad'u al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufradu alaihi, muttafaqun alaihi. Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amalan-amalan yang ingin beliau kerjakan, takut kalau beliau terus-menerus mengerjakan amalan tersebut, Allah akan mewajibkan amalan tersebut kepada umatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini diantara bentuk rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Beliau terkadang meninggalkan amalan yang ingin terus beliau lakukan. Khawatir kalau beliau terus-menerus melakukannya, amalan tersebut menjadi wajib bagi umatnya. Dan kalau menjadi wajib bagi umatnya, beliau khawatir umatnya tidak bisa mengerjakannya. Contohnya, sholat tarawih. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tarawih, keluar melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Malam pertama beliau keluar sholat diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Malam kedua beliau sholat diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Malam ketiga, keempat, beliau tidak keluar lagi. Padahal para sahabat menunggu. Apa alasannya? Karena khawatir sholat tarawih ini diwajibkan. Dan khawatir Nabi menganggap, para sahabatnya menganggap ini kewajiban. Jadi dalam rangka untuk meringankan mereka. Ini diantara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aisyah pula, beliau berkata, nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi melarang puasa wisal. Rahmatan lahum, karena kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Namun Nabi melarang, Nabi berbuat. Jadi Nabi melarang umatnya puasa wisal. Puasa wisal itu apa? 2 hari berturut-turut tidak makan. Tidak ada iftar, tidak berbuka. Jadi puasa berturut-turut sehari 2 hari tanpa iftar sama sekali. Itu namanya puasa wisal. Dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi melarang umatnya untuk mengerjakannya. Ini yang menjadi pertanyaan para sahabat. Nabi melarang, tapi beliau mengerjakan puasa wisal ini. Faqalu innaka tuwasil. Ya Rasulullah, engkau puasa wisal, tapi kok kami dilarang? Padahal kami ingin mengikuti
apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Nabi menjawab, inni lastu kahayatikum, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Kata Nabi, saya tidak seperti kalian, kondisi saya tidak seperti kondisi kalian. Sesungguhnya saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi punya kekuatan yang lebih dibandingkan kalian. Saya mampu. Tapi kalau kalian mengikuti saya, kalian akan berat, terasa berat. Bahasanya Nabi, saya diberi makan dan diberi minum. Ini kata para ulama, bukan makan dan minum secara makna hakiki. Kalau Nabi diberi makan dan minum ketika puasa, berarti beliau tidak puasa. Tapi artinya secara ruhiyah, secara maknawi, beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan puasa wisal. Sedangkan kekuatan ini hanya diberikan kepada beliau, tidak diberikan kepada umatnya. Ini alasan beliau melarang umatnya puasa wisal, namun beliau mengerjakannya agar tidak terasa berat. Sehingga yang dianjurkan, puasa yang dianjurkan itu ada waktu berbuka ketika terbenamnya matahari. Demikian pula ada waktu untuk sahur. Maka puasa itulah yang paling mudah, yang paling layak untuk tubuh kita. Bukan puasa sepanjang hari tanpa ada iftar, tanpa ada buka. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan an-nahyu fil hadits lit-tahrim. Larangan di dalam hadis ini bersifat haram, artinya dilarang umatnya untuk puasa wisal. Untuk apa hikmahnya? Agar orang itu tidak melemah ketika puasa. Kalau seandainya dianjurkan, lalu umatnya mengikuti, akhirnya akan menyebabkan tubuh mereka lemah. Dan juga akan menyebabkan kebosanan. Orang tidak bisa istiqamah. Padahal sebaik-baik amal itu adalah amalan yang dikerjakan sekalipun kecil, sekalipun sedikit, tapi bisa dilakukan secara istiqamah. Orang agak susah untuk istiqamah ketika melakukan amalan puasa wisal. Ya, puasa tanpa ada berbuka. Kemudian puasa wisal ini juga hikmahnya kenapa dilarang untuk kita? Karena bisa melemahkan ibadah-ibadah yang lain. Manusia ini kan punya banyak tanggung jawab, punya banyak kewajiban. Ada kewajiban ibadah. Ibadah itu sholat, ada kewajiban sholat. Ada juga ibadah kita membaca Al-Quran. Ada pula kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah, kerja. Banyak kegiatan aktivitas. Maka dikhawatirkan kalau orang puasa wisal, akhirnya dia melakukan satu ibadah tapi melemahkan dan bisa mengabaikan ibadah-ibadah yang lain. Maka tuntunannya kalau Anda mau puasa, jangan puasa wisal, tapi puasalah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Ada waktu berbuka ketika matahari terbenam. Ketika masuk waktu maghrib, berbukalah. Dan wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Apa yang beliau sabdakan, maka itu yang terbaik buat kita. Wal wisal fi shaumi min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa wisal ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi diberi kekhususan yang tidak diberikan kepada umatnya, di antaranya Nabi diwajibkan sholat malam. Kita tidak diwajibkan, disunnahkan. Nabi juga
berpuasa wisal. Namun Nabi tidak mensyariatkan kita untuk berpuasa wisal. Bahkan bukan puasa wisal, puasa setiap hari pun Nabi tidak menganjurkan. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi meminta izin agar terus-menerus berpuasa, Nabi memberikan arahan, memberikan saran, kalau Anda punya semangat untuk terus-menerus berpuasa, maka berpuasalah 1 hari dan hari berikutnya jangan berpuasa. Yang disebut dengan puasa Daud. Kata Nabi, itulah puasa yang terbaik. Itulah puasa yang terbaik. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang terbaik kata Rasulullah SAW. Kalaupun nanti kita ada hari-hari tertentu, kita harus berpuasa setiap hari, jangan puasa wisal. Contohnya Ramadan, maka di waktu berbuka kita berbuka. Atau puasa di bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan haram, dianjurkan memperbanyak puasa. Kalau ada orang ingin di bulan-bulan itu dia memperbanyak puasa, setiap hari puasa silahkan. Tapi jangan puasa wisal. Berbukalah di saat waktu berbuka. Maka ibadah itu sandarannya adalah wahyu. Bukan kehendak nafsu, keinginan nafsu, atau apa yang menurut kita baik. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik. Apa yang menurut kita itu hebat, sesuatu yang dianjurkan menurut kita belum tentu dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau terkait dengan ibadah-ibadah kepada Allah, kembalikan tuntunannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Agar ibadah kita itu betul-betul baik dan benar. Kemudian satu hadis dari bab ini diriwayatkan dari Abu Qatadah Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma' buka' as-sabi fa atajawwaz fi salati karahiyatan asyqa ala ummihi." Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, pernah saya berdiri untuk salat, saya ingin memanjangkan bacaan, uridu an utawwil fiha. Ternyata saya mendengarkan tangisan anak kecil, maka niat untuk memanjangkan tersebut saya urungkan. Fa atajawwaz fi salati. Kenapa? Khawatir memberatkan ibunya. Ini syafaqah namanya, Pak. Syafaqah, kasih sayang, empati, simpati. Memikirkan kondisi orang lain, bahkan di dalam sholat. Maka Nabi pun mempercepat sholatnya, khawatir itu akan memperberat ibunya. Demikianlah akhlak seorang muslim. Demikianlah sifat batin seorang muslim. Hatinya orang muslim harus lunak, syafaqah, rahmah kepada orang lain. Jangan menjadi manusia yang tidak peduli dengan orang lain, apalagi penderitaan orang lain. Hanya peduli dengan dirinya. Maka salah satu sifat terburuk di dalam Islam adalah anani. Anani itu artinya egois. Orang egois itu tidak melihat kanan kiri, yang penting dirinya. Semuanya dirinya, fokus terhadap dirinya. Walaupun dia harus mengorbankan orang, mencelakakan orang, membuat orang sengsara, tidak peduli. Yang penting saya selamat. Itu namanya orang egois, dan itu bukan akhlak dari umat Muhammad SAW. Maka Nabi memberikan contoh-contoh seperti ini. Kita sudah baca juga hadis sebelumnya, bagaimana Nabi memberikan arahan kepada para imam agar melaksanakan sholat
tidak terlalu panjang. Apa kata Nabi? Apa alasannya? Fa inna fihi mudha'if was-saqim wa dzal hajah. Karena di belakangmu itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang lagi keperluan. Namun kalau engkau sholat sendirian, kata Nabi, falyutawwil masya, maka hendaknya dia memanjangkan sholatnya sesukanya. Tapi kalau sudah berada di tengah-tengah masyarakat, jangan pakai sistem sesukanya. Perhatikan kondisi di orang-orang di belakang kalian. Perhatikan di sini. Ini satu pelajaran penting. Kalau kita sendirian sesukanya, tapi kalau Anda bersama dengan manusia, dengan orang lain, maka jangan sesukamu, tapi lihatlah di belakangmu ada orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang yang punya kebutuhan. Ini artinya Nabi ingin menumbuhkan rasa apa? Rasa kebersamaan, kepedulian, melihat orang lain, tidak hanya melihat diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.